Halo Bray, selamat datang lagi di M3D ID, gue Marion. Nah, buat kalian yang ingin produksi video atau membuat konten dengan video yang berkualitas, nah di depan gue ini ada Sony ZV-E10, bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian. Dan kenapa di tahun 2023 ini gue mutusin untuk membeli Sony ZV-E10 ini untuk menjadi kamera tambahan di channel M3D ID. Karena menurut gue Sony ZV-E10 ini itu masih menjadi pilihan yang sangat powerful untuk menghasilkan video 4K di channel M3D ID ini. Karena jujur selama ini gue bikin video menggunakan Sony A6400 seperti yang kalian lihat sekarang. Ini gue pakai Sony A6400. Memang cuman ada satu kamera dan jujur aja itu ribet banget jika harus pindah-pindah kamera untuk syuting gambar di beda-beda tempat. Jadi dengan kehadiran Sony ZV-E10 ini gue harapin akan sangat membantu gue untuk membuat konten yang bermanfaat bagi kalian. Sebagai informasi aja buat kalian, jadi Sony ZV-E10 ini itu dijual dengan harga 10,99 juta atau ya 11 juta rupiah tepatnya untuk yang garansi resmi Sony Indonesia. Jadi Sony ZV-E10 ini merupakan kamera dari Sony Alpha yang dikeluarkan di bulan Agustus tahun 2021 kalau nggak salah. Memang usia kamera ini sih sebenarnya sudah hampir 2 tahun, tapi bisa dibilang masih sangat powerful buat kalian YouTuber atau konten kreator yang ingin memproduksi video dengan kualitas yang baik dan tajam sampai resolusi 4K. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dong channel M3D ID karena kita menuju 2000 subscriber. Oke, sebelum kita bahas kenapa Sony ZV-E10 ini bisa membuat produksi YouTube atau video yang kita hasilkan di YouTube itu menjadi kelihatan lebih profesional. Kita lihat dulu apa saja yang akan kalian dapatkan di dalam paket pembelian Sony ZV-E10 ini. Oke, langsung aja kita sama-sama unboxing ya guys ya. Oke, ini gue pakai obeng aja karena nggak ada gunting, masih segel. Nggak tahu nih segelnya udah dibuka atau belum, tapi ya kayaknya udah dibuka sih untuk diperiksa. Kita buka dulu paket pembeliannya, apa yang kalian dapatkan. Oke. Nah, yang pertama ya seperti biasa kartu garansi ya. Ini kartu garansi resmi dari Sony. Ada ini ya, hologramnya. Oke. Berikutnya ini ada ya seperti biasa Sony Authorized Service Center. Kemudian ini pasti manual book atau buku petunjuk dalam beberapa bahasa. Oke, langsung aja kita lihat apa aja yang kalian dapatkan di sini. Oke, kita lihat kabel-kabelnya dulu ya. Ini untuk kabel power mungkin ya, kabel power. Kemudian dapat ini kabel data dari untuk ngecas juga kayaknya nih, dari USB Type A ke USB Type C. Kemudian kita lihat, nah di dalamnya juga kita dapat ini charger adapternya. Kemudian apa lagi ya, ini baterainya kayaknya sih. Ini baterainya, ini kayaknya sama seperti Sony Alpha ya, NP-FW50 kayaknya sama seperti A6400, jadi gue bisa ini ya saling pakai ya. Kemudian ini kabel untuk ngecas. Kemudian ini apa, kabel strip lagi, tali strip untuk gantungan ke kamera. Kemudian apa lagi, ini apa ya, ada apa lagi, ini untuk bulu-bulu untuk penutup mikrofonnya, untuk noise reductionnya dapat. Kemudian kita lihat di sini, nah ini dia unitnya guys. Jadi memang gue beli paket yang gue beli paket yang dengan lensa kit ya, jadi bukan body only. Ini dia unitnya. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Ini dia unitnya. Kemudian layarnya bisa di flip seperti ini. Nah, ini semoga dengan kehadiran kamera ini membuat M3D ID semakin semangat untuk bikin video-video yang bermanfaat buat kalian ya bro ya. Ini dia unitnya. Mungkin kita langsung bahas aja ke spesifikasinya. Kita bahas dulu spesifikasi singkat ya. Sony ZV-E10 ini seperti apa. Jadi ini gue beli yang lensa kit ya, yang bawaan lensanya ini 16 sampai 55 mm ya, bukan 3,5 sampai 5,6. Ini lensa kitnya. Kemudian sensornya ini sensor APS-C 24 megapiksel
dengan image prosesornya itu Bionset X dari Sony, kemudian bisa merekam sampai 4K 30 fps 8 bit, kemudian untuk Full HD-nya bisa sampai 120p untuk kalian yang bikin slow-mo, kemudian ISO-nya 100 sampai 32.000. Layarnya sekarang ini ya Vari Angel atau bisa dilipat seperti ini ya, bisa dilipat seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, mungkin ini ya, di sini kita lihat apa namanya, sekarang pakai USB Type-C dan ini untuk HDMI out-nya. Jadi dengan USB Type-C ini membuat Sony ZV-E10 ini bisa kalian gunakan sebagai webcam. Plug and play dari Sony sudah mengkonfirmasi ini plug and play, jadi bisa kalian gunakan sebagai webcam tanpa harus, biasanya kita nginstal Sony Imaging Edge kalau nggak salah, tapi sekarang itu nggak perlu lagi seperti itu. Sekaligus untuk charging dayanya sekarang pakai USB Type-C. Mungkin sekilas seperti itu dulu. Tempat baterainya di sini, kemudian lokasi memori seperti ini. Apa lagi ya? Menu-menunya di bagian atas ini ada tombol power, ini untuk zoom lens, on off, modenya, ini tombol untuk ngatur aperture dan lain sebagainya. Ini tombol kontrol, ya, tombol FN, menu untuk play dan hapus. Sama sih kalau kalian yang sudah pakai kamera Sony harusnya mungkin sudah terbiasa dengan tombol-tombol yang ada pada Sony ZV-E10 ini. Oke, itu aja spesifikasi utama yang mungkin gue bahas di awal. Kita lanjut kenapa dengan Sony ZV-E10 ini itu bisa membantu kita menghasilkan konten-konten yang berkualitas sebagai seorang YouTuber atau konten kreator pemula seperti gue, seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah membahas sedikit spesifikasi singkat dari Sony ZV-E10 ini. Sekarang kita bahas kenapa Sony ZV-E10 ini bisa membuat video kalian itu menjadi lebih profesional. Oke, yang pertama di sini pengen gue bahas adalah fitur perekaman ya. Jadi Sony ZV-E10 ini dapat merekam hingga 4K 30 fps atau resolusi Full HD hingga 120 fps, dan juga ada fitur slow motion ya dengan 120 fps tadi. Fitur perekaman 4K ini akan sangat membantu kalian konten kreator yang ingin membuat video dengan kualitas yang sangat baik atau sangat tajam gitu ya. Bahkan di beberapa review Sony ZV-E10 ini memiliki kualitas gambar yang sudah lebih improve dibandingkan dengan Sony A6400 ya. Seperti yang gue rekam sekarang ini pakai Sony A6400 ya. Nanti gue akan melakukan perbandingan supaya kalian bisa melihatnya seperti apa. Nah, dengan perekaman 4K ini tentu saja kalian akan sangat terbantu untuk membuat konten dengan kualitas gambar yang jauh lebih baik dan jauh lebih tajam dibandingkan dengan resolusi Full HD yang 1080p. Oke, berikutnya kamera Sony ZV-E10 ini sangat ringkas dan compact ya. Jadi sangat cocok buat kalian yang membuat konten vlogging seperti ini ya, karena memang ringkas dan compact. Jadi berat kamera ini juga sendiri hanya 364 gram, ukurannya kecil sehingga sangat mudah untuk kalian bawa kemana-mana. Tinggal kalian tambahin aksesoris seperti ini, misalnya gue pasangin tripod, atau kalian tambahin aksesoris shooting grip dari Sony, akan menjadi setup yang sangat komplit dan ringkas buat kalian ngevlog, sehingga produksi vlog kalian itu akan terlihat jauh lebih bagus dan jauh lebih profesional. Oke, berikutnya kenapa Sony ZV-E10 ini bisa membuat konten kalian itu menjadi lebih profesional, yaitu fitur autofocus. Jadi untuk kamera Sony jangan ditanya lagi, karena semua kamera Sony itu terkenal banget dengan fitur autofocusnya. Jadi pada kamera ini sendiri terdapat 425 titik fokus dan layarnya itu touchscreen. Jadi kalian tinggal touch, misalnya di sini kalian mau fokusnya kemana, itu tinggal sentuh, dan kalau kalian lihat di sini nanti mungkin kelihatan dari atas ya, kita mau fokusnya kemana itu tinggal kita sentuh aja dan secara otomatis kamera akan fokus ke situ. Jadi buat kalian yang ingin membuat video di YouTube seperti ini, itu akan sangat cocok sekali untuk membuat konten atau background yang blur atau bokeh di bagian belakang seperti video gue ini, dan akan fokus ke wajah kalian, sehingga membuat konten atau video di YouTube kalian itu akan semakin profesional. Tentu saja fitur autofocus ini bisa kalian manfaatkan dengan baik, tapi harus didukung juga dengan lensa dan lighting yang mendukung agar kualitas video yang kalian hasilkan juga akan semakin sempurna. Oke, berikutnya Sony ZV-E10 ini juga punya fitur profile picture. Jadi sama seperti Sony A6000-an atau Sony Alpha 7 ya. Dari mode normal, kemudian di sini bisa kalian lihat ada profile picture-nya. Jadi sampai S-Lock atau H-Lock.
itu juga ada, dan berbagai pilihan mode yang tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan produksi video kalian. Nah, di sini bisa kalian lihat ini beberapa picture profile, nanti mungkin akan kelihatan ya, nanti gue zoom ya, ada HLG, ada S-Log dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian fitur picture profile ini akan sangat membantu kalian para content creator yang ingin melakukan color grading pada video kalian. Misalnya seperti ini, gue rekam, nanti gue akan melakukan color grading supaya looks-nya itu kelihatan lebih profesional. Oke, berikutnya salah satu fitur andalan dari kamera ini ya, yaitu adalah fitur product showcase, di mana fitur ini sangat bermanfaat buat kalian konten reviewer produk. Jadi kalian tinggal mendekatkan produk seperti ini di depan kamera, tapi ini karena settingan A6400 gue ini kan fokus ke wajah, jadi ketika gue tunjukin seperti ini mungkin fokusnya masih tetap ke wajah. Nah, nanti gue akan tunjukkan fitur product showcase dengan menggunakan Sony ZV-E10 ini gitu ya. Jadi dengan fitur ini akan sangat membantu para reviewer produk ya, sehingga membuat produk kalian itu akan lebih fokus ketika ditunjukkan di depan kamera. Jadi ini sebuah fitur yang sangat bermanfaat buat kalian konten kreator yang khusus mereview sebuah produk. Nah, berikutnya adalah mic internal dari Sony ZV-E10 ini. Jadi Sony ZV-E10 ini punya mic internal yang bisa kalian gunakan langsung tanpa harus menggunakan mic eksternal seperti ini. Gue pakai mic eksternal wireless karena kualitasnya sebenarnya cukup bagus. Nanti gue akan tunjukkan kualitas mic internal dari Sony ZV-E10 seperti apa. Nah, di sini cara ini ya. Jadi kita dapat bulu-bulu seperti ini dan dipasang di bagian atas ini ya, di bagian atas sini untuk ini. Jadi ini posisi mic internalnya, kalian tinggal pasang ya pada hot shoe. Kemudian ini untuk noise reduction, apabila suara di sekitar itu mungkin tidak terlalu tenang atau kurang atau berisik ya, ini akan sangat membantu kalian untuk noise reduction supaya suara yang masuk pada kamera itu jauh lebih bagus. Ini kalau aktif steady shot-nya nyala ya guys ya. Tiding. Dengan kualitas mic internal yang seperti ini, tentu saja kalian bisa menghasilkan kualitas audio yang baik buat konten video kalian. Tapi memang sebaiknya ya harus menggunakan mic eksternal kalau misalnya memang kalian ingin betul-betul menghasilkan atau mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Oke, fitur berikutnya yang akan sangat membantu kalian untuk membuat konten yang profesional dengan kamera ini adalah ini, yang paling penting ya, fitur layar vari-angle dari Sony ZV-E10 ini. Jadi layar di sini bisa kita flip ya, bisa kita monitor langsung dari depan pada saat kita nge-vlog ya. Jadi tanpa monitor eksternal pun kalian secara otomatis akan terbantu untuk melakukan monitoring hasil perekaman yang kalian lakukan secara langsung. Ini memang sebuah fitur yang dari dulu ya, dari jajaran Sony A6000-an, jadi 6300, 6400. Ini kan belum menggunakan layar vari-angle ya, dan juga A7 Mark III kalau nggak salah. Dan ini selalu diidam-idamkan oleh pengguna atau user Sony. Nah, sekarang di Sony ZV-E10 ini sudah ada, dan memang di semua lineup kamera terbaru Sony itu memang sudah menggunakan layar vari-angle seperti ini, sehingga ya kita nggak perlu beli lagi monitor eksternal. Oke, berikutnya salah satu fitur yang membuat Sony ZV-E10 ini membuat konten kita lebih profesional, yaitu fitur aktif mode stabilization, tapi secara elektronik pada Sony ZV-E10 ini. Ya, jadi dengan membuat video yang diambil dengan Sony ZV-E10 ini akan terasa lebih stabil. Cuman memang biasanya kalau kita mengaktifkan steady shoot pada kamera ini itu terjadi crop beberapa persen kalau nggak salah. Nanti gue akan tunjukkan bagaimana pada saat gue mengaktifkan mode steady shot. Jadi coba gue lihat di menunya, kita coba lihat steady shoot ya, mana? Ini pilihan steady shootnya bisa kita aktif atau kita on kan, atau kita aktifkan ya, seperti itu. Jadi dengan mengaktifkan akan membuat konten kita itu jauh lebih stabil. Kemudian dengan Sony ZV-E10 ini itu kita akan memiliki pilihan lensa yang banyak, karena Sony ZV-E10 ini menggunakan Sony E-mount seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan lensa-lensa yang mungkin kalian sudah pernah beli di Sony A6000-an, itu bisa kalian gunakan di Sony
ZV-E10 ini. Seperti punya gue punya Sigma 16 mm seperti yang gue pakai sekarang. Ada juga Tamron 1770 mm. Nah, itu bisa langsung dipakai di Sony ZV-E10 ini. Jadi gue nggak perlu beli lensa baru lagi, karena gue sudah punya 2 lensa. Dan ini ketambahan gue beli yang dengan lensa kit, supaya sekarang gue punya 3 lensa dan 2 kamera. Oke, dari tadi gue sudah banyak membahas kenapa Sony ZV-E10 ini akan membantu kalian untuk menghasilkan video atau konten yang jauh lebih profesional buat para YouTuber pemula seperti gue atau seperti kalian YouTuber pemula. Kamera ini sudah pasti akan sangat membantu kalian menghasilkan konten yang berkualitas atau kualitas video ya. Kualitas video pada YouTube kalian itu akan terlihat lebih profesional. Cuman di sini memang ada beberapa catatan yang menurut gue harus gue sampein buat kalian, yaitu menurut gue ya, beberapa kekurangan. Yang pertama adalah build quality dari Sony ZV-E10 ini yang sebagian besar masih dari plastik, ini karet, kemudian bodinya ini semuanya dari bahan plastik. Padahal kalau kita bandingkan dengan Sony 6400 itu bodinya sudah build quality-nya lebih bagus, lebih kokoh, kemudian sudah water resistant sama dust resistant juga, padahal harganya sama-sama di angka 11 jutaan gitu ya. Kemudian yang kedua, Sony ZV-E10 ini tidak memiliki viewfinder atau jendela bidik yang biasanya kita kalau mau merekam kan kita atau foto kita bidik pakai viewfinder. Itu nggak ada di Sony ZV-E10 ini, dan juga nggak ada lampu flash. Jadi mungkin bagi sebagian orang akan terasa bermanfaat kalau ada lensa kalau ada viewfinder dan juga ada lampu flashnya. Dan yang ketiga mungkin ini ya, grip atau pegangan dari Sony ZV-E10 ini memang kurang begitu kalau menurut gue sih ini terlalu kecil. Mungkin karena gue terbiasa menggunakan Sony 6400 yang agak gede, jadi ketika megang ini mungkin butuh penyesuaian. Tapi ya ini bisa masih jadi catatan buat gue sini salah satu kekurangan. Kemudian ini build quality-nya karena bahannya plastik, jadi memang gripnya ini terasa kurang begitu nyaman. Itu aja yang bisa gue kasih catatan dari Sony ZV-E10 ini buat kalian. Oke, yang terakhir mungkin kesimpulannya seperti apa. Jadi Sony ZV-E10 ini merupakan salah satu kamera terbaik buat kalian para konten kreator pemula. Jadi dengan harga 11 juta, menurut gue kalian dapatin kamera dengan kemampuan perekaman 4K 30 fps, fitur autofocus yang baik, layar vari angle seperti ini, fitur product showcase. Ya, walaupun sebenarnya di range harga segini kalian bisa beli Sony A6400 dengan build quality yang lebih baik. Tapi kalau dari sisi fitur, gue rasa Sony ZV-E10 ini memiliki fitur yang lebih upgrade dari Sony A6400 dari sisi kualitas video. Buat kalian konten kreator atau YouTuber pemula yang nggak mau repot-repot melakukan setting kamera, yang mau tinggal pakai setup yang ringkas, kemudian kamera yang compact dan kecil, Sony ZV-E10 ini bisa menjadi pilihan terbaik buat kalian. Kalau menurut kalian seperti apa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dulu dong channel M3DID, karena kita mau menuju 2000 subscriber. Subscribe dari kalian itu sangat memberikan manfaat dan dukungan buat M3DID membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Thank you!